Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Bahasa dan Sastra, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Haryanto MPD. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zahra Medita Salsabila dengan NIM 210502501011. Dian Indah Kusuma dengan NIM 2105025000004. Nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 2105025025020. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa Mahmud, NIM 2105025010003. Nama saya Sri In Febrianti Asmat dengan NIM 210502500002. Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya ialah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, pendidikan juga merupakan alur tengah dari seluruh sektor pembangunan. Terdapat suatu kesan bahwa persepsi masyarakat umum tentang arti pendidikan lazimnya bersifat menjurus. Pembangunan semata-mata hanya berupa lingkup pembangunan material atau pembangunan fisik, berupa gedung, jembatan, pabrik, dan lain-lain. Padahal, sukses tidaknya pembangunan fisik itu justru sangat ditentukan oleh keberhasilan di dalam pembangunan rohani atau spiritual yang secara bulat diartikan sebagai pembangunan manusia, dan yang terakhir ini merupakan tugas utama dari pendidikan. Dengan mempelajari materi ini, kita diharapkan dapat memahami esensi pendidikan dan pembangunan, titik temu antara keduanya, peranan pendidikan dalam pembangunan, khususnya pembangunan sistem pendidikan nasional. Di dalam penjelasan ini dikemukakan 3 hal berturut-turut, yaitu yang pertama, esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya, yang kedua, sumbangan pendidikan pada pembangunan, dan yang ketiga, pembangunan sistem pendidikan nasional. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu bagian A, esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Menurut paham umum, kata pembangunan lazimnya diasosiasikan dengan pembangunan ekonomi dan industri, yang selanjutnya diasosiasikan dengan dibangunnya pabrik-pabrik, jalanan, jembatan, sampai kepada pelabuhan, alat-alat transportasi, komunikasi, dan sejenisnya. Sedangkan hal yang mengenai sumber daya manusia tidak secara langsung terlihat sebagai sasaran pembicaraan. Padahal banyak bukti yang dialami oleh banyak negara menunjukkan bahwa kemajuan di bidang ekonomi dan industri yang ditandai dengan kenaikan GNP, lalu kenaikan volume ekspor dan impor sebagai indikatornya, ternyata tidak otomatis membawa kesejahteraan masyarakatnya. Kondisi demikian justru menimbulkan gejala penyerta yang negatif, antara lain kegoncangan sosial politik karena kesengsaraan masyarakat, seperti dialami oleh negara Pakistan, meningkatnya angka pengangguran dan kemelaratan seperti dialami oleh Malaysia dan beberapa negara lain. Gambaran itu menunjukkan bahwa pembangunan dalam arti yang terbatas pada bidang ekonomi dan industri saja belumlah menggambarkan esensi yang sebenarnya dari pembangunan. Di sini terlihat bahwa esensi pembangunan bertumpu dan berpangkal pada manusia, bukan pada lingkungannya, seperti perkembangan ekonomi, sebagaimana telah dikemukakan. Jika pembangunan bertolak dari sifat hakikat manusia, berorientasi kepada pemenuhan hajat hidup manusia sesuai dengan kodratnya, sebagai manusia, maka dalam ruang gerak pembangunan, manusia dapat dipandang sebagai objek dan sekaligus sebagai subjek pembangunan. Sebagai objek pembangunan, manusia dipandang sebagai sasaran yang dibangun. Dalam hal ini, pembangunan meliputi ikhtiar dalam diri manusia berupa pembinaan pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohani yang meliputi kemampuan penalaran, sikap diri, sikap sosial, dan sikap terhadap lingkungannya, tekad hidup yang positif, serta keterampilan kerja. Ikhtiar ini disebut pendidikan. Potensi-potensi kebaikan yang perlu dikembangkan aktualisasinya seperti kemampuan berusaha, berkreasi, kesediaan menerima kenyataan,
berpendirian, rasa bebas yang bertanggung jawab, kejujuran, toleransi, rendah hati, menghormati hak orang lain, dan seterusnya. Oleh adanya perlindungan dan bimbingan orang tua dan pihak lain yang telah dewasa, bayi beranjak status quo-nya dalam rentangan antara naluri dan nurani. Jika seandainya manusia dapat hidup hanya dengan bekal nurani, maka tidak ada bedanya manusia itu dengan hewan. Justru adanya nurani menjadi kriterium pembeda yang prinsipal antara manusia dengan hewan. Di sini jelas betapa urgennya peranan pendidikan itu yang memungkinkan berubahnya potensi manusia menjadi aksidensi dari naluri menjadi nurani, sehingga manusia menjadi sumber daya atau modal utama pembangunan yang manusiawi. Berubahnya potensi manusia menjadi aksidensi dari naluri menjadi nurani, sehingga manusia menjadi sumber daya atau modal utama pembangunan yang manusiawi. Jika pendidikan dan pembangunan dilihat sebagai suatu garis proses, maka keduanya merupakan suatu garis yang terletak kontinu yang saling mengisi, bahwa hasil pendidikan itu menunjang pembangunan. Juga dapat dilihat korelasinya dengan peningkatan kondisi sosial ekonomi peserta didik yang mengalami pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dialami seseorang, semakin baik pula kondisi sosial ekonominya. Kiranya jelas bahwa hasil pendidikan dapat menunjang pembangunan, dan sebaliknya hasil pembangunan dapat menunjang usaha pendidikan. Status pendidikan dan pembangunan masing-masing dalam esensi pembangunan serta antar keduanya. Yang pertama, pendidikan merupakan usaha ke dalam diri manusia, sedangkan pembangunan merupakan usaha keluar diri manusia. Yang kedua, pendidikan menghasilkan sumber daya tenaga yang menunjang pembangunan, dan hasil pembangunan dapat menunjang pendidikan atau pembangunan, penyediaan sarana, dan seterusnya. B. Sumbangan pendidikan pada pembangunan. Pendidikan sebagai upaya yang bulat dan menyeluruh, hasilnya tidak segera dapat dilihat. Ada jarak penantian yang cukup panjang antara dimulainya proses usaha dengan tercapainya hasil. Namun demikian, jika ditilik secara seksama, dapat dipungkiri bahwa andil yang diberikan oleh pendidikan pada pembangunan sungguh-sungguh sangat besar. Jika pembangunan dipandang sebagai sistem makro, maka pendidikan merupakan sebuah komponen atau bagian dari pembangunan. Sumbangan pendidikan pada pembangunan dapat dilihat pada beberapa segi. Yang pertama, segi sasaran. Yang kedua, segi lingkungan. Yang ketiga, segi jenjang pendidikan. Dan yang terakhir, segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Yang pertama, segi sasaran pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang ditunjukkan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh, serta bermoral tinggi. Jadi, tujuan citra manusia yang dapat menjadi sumber daya pembangunan yang manusiawi. Profesor Dr. Slamet Imam Santoso menyatakan bahwa tujuan pendidikan menghasilkan manusia yang baik, dan manusia yang baik dimanapun dia berada akan memperbaiki lingkungannya. Yang kedua, segi lingkungan pendidikan. Klasifikasi ini menunjukkan peran pendidikan dalam berbagai lingkungan atau sistem. Lingkungan keluarga, pendidikan informal, lingkungan sekolah, pendidikan formal, lingkungan masyarakat, pendidikan non-formal, ataupun dalam sistem pendidikan prajabatan dan dalam jabatan. Yang pertama, lingkungan keluarga. Di dalam lingkungan keluarga, anak dilatih berbagai kebiasaan yang baik atau habit formation tentang hal-hal yang berhubungan dengan kecekatan, kesopanan, dan moral. Di samping itu, kepada mereka ditanamkan keyakinan yang bersifat religius. Hal-hal tersebut sangat tepat dilakukan pada masa kanak-kanak sebelum perkembangan rasio mendominasi perilakunya. Kebiasaan baik dan keyakinan-keyakinan penting yang mendarah daging merupakan landasan yang sangat diperlukan untuk pembangunan. 2. Lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah atau pendidikan formal, peserta dididik untuk memperluas bekal yang telah diperoleh dari lingkungan kerja keluarganya berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Bekal yang dimaksud berupa bekal dasar, lanjutan, dari SD dan sekolah lanjutan, ataupun bekal kerja yang langsung dapat digunakan secara aplikatif di sekolah menengah kejuruan dan perguruan tinggi. Kedua macam bekal tersebut dipersiapkan secara formal dan berguna sebagai sarana penunjang pembangunan di berbagai bidang. Ketiga, lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, pendidikan non-formal, peserta didik memperoleh bekal praktis untuk berbagai jenis pekerjaan,
khususnya mereka yang tidak sempat melanjutkan proses belajarnya melalui jalur formal. Pada masyarakat kita, atau sebagai masyarakat yang sedang berkembang, sistem pendidikan non-formal mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini bertalian erat dengan semakin berkembangnya sektor swasta yang menunjang pembangunan. Di segi lain, hal tersebut dapat diartikan bernilai positif karena dapat mengkompensasikan keterbatasan lapangan kerja formal di lembaga-lembaga pemerintah. Di samping itu juga dapat memperbesar jumlah angkatan kerja tingkat rendah dan menengah yang sangat diperlukan untuk memelihara proporsi yang selaras antara pekerja rendah, menengah, dan tinggi. Hal demikian dapat dipandang sebagai upaya untuk menciptakan kestabilan nasional. 3. Segi jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi memberikan bekal kepada para peserta didik secara berkesinambungan. Pendidikan dasar merupakan basic education yang memberikan bekal dasar bagi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Artinya, pendidikan tinggi berkualitas jika pendidikan menengahnya berkualitas, dan pendidikan menengah berkualitas jika pendidikan dasarnya berkualitas. Dengan basic education pada pendidikan dasar juga diartikan bahwa pendidikan dasar memberikan bekal dasar kepada warga negara yang tidak sempat melanjutkan pendidikan untuk dapat melibatkan diri ke dalam gerak pembangunan. Pendidikan pada tingkat menengah memberikan dua macam bekal, yaitu membekali peserta didik yang ingin melanjutkan ke pendidikan tinggi SMA dan bekal kerja bagi peserta didik yang tidak melanjutkan sekolah SMTA. Pendidikan tinggi memberikan bekal kerja keahlian menurut bidang tertentu. 4. Segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Pembidangan kerja menurut sektor kehidupan meliputi antara lain bidang ekonomi, hukum, sosial, politik, keuangan, perhubungan, komunikasi, pertanian, pertambangan, pertahanan, dan lain-lain. Pembangunan sektor kehidupan tersebut dapat diartikan sebagai aktivitas pembinaan, pengembangan, dan pengisian bidang-bidang kerja tersebut agar dapat memenuhi hajat hidup warga negara sebagai suatu bangsa, sehingga tetap jaya dalam kancah kehidupan antar bangsa-bangsa di dunia. Pembinaan dan pembangunan bidang-bidang tersebut hanya mungkin dikerjakan jika diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan seperti yang dibutuhkan. Orang-orang yang dimaksud hanya bersedia jika pendidikan berbuat untuk itu. Uraian tentang sumbangan pendidikan pada pembangunan seperti dikemukakan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Pada langkah pertama, pendidikan menyiapkan manusia sebagai sumber daya pembangunan. Kemudian manusia selaku sumber daya pembangunan membangun lingkungannya. 2. Pada instansi terakhir, manusialah yang menjadi kunci pembangunan. Kesuksesan pembangunan sangat tergantung kepada manusianya. 3. Pendidikan memegang peranan penting karena merekalah yang menciptakan manusia, pencipta pembangunan. C. Pembangunan sistem pendidikan nasional. Pada bagian ini akan dikemukakan dua hal, yaitu 1. Mengapa sistem pendidikan harus dibangun? 2. Wujud pembangunan sistem pendidikan. 1. Mengapa sistem pendidikan harus dibangun? Setiap pendidikan selalu berurusan dengan manusia, karena hanya manusia yang dapat dididik dan harus selalu dididik. Demikian menurut Leinfeld. Bayi hanya akan menjadi manusia jika melalui pendidikan. Sedangkan manusia adalah satu-satunya makhluk yang dikarunia potensi untuk selalu menyempurnakan diri. Padahal kesempurnaan itu sendiri adalah suatu kondisi yang tidak akan kunjung dapat dicapai oleh manusia. Biasa dikatakan manusia hanya mengejar kesempurnaan agar dekat dengan kesempurnaan, tetapi tidak pernah akan menyatu dengan kesempurnaan itu sendiri. Adalah logis jika sistem pendidikan yang merupakan sarana bagi manusia untuk mengantarkan dirinya menuju kepada kesempurnaan itu juga perlu disempurnakan. Persoalan tentang bagaimana wujud manusia sebagai makhluk yang ingin menyempurnakan diri tapi yang tidak kunjung dapat sempurna itu banyak dibahas oleh para filosof di bidang filsafat antropologi. Ada yang menggambarkan manusia sebagai makhluk yang selalu mengada. Maksudnya, manusia itu adalah makhluk yang selalu mencari yang belum ada karena sasaran yang sudah ada dibosani. Mencari dan mengadakan yang belum ada berarti berkreasi. Proses mengada itu tidak pernah berhenti sepanjang hayat, masih di kandung badan. Ada pula yang menggambarkan manusia itu sebagai hewan yang sakit
Demikian kata Max Scheler. Dilihat dari konstitusi fisiknya, manusia sama dengan hewan. Tetapi karena manusia mampu berpikir dan mengerti serta menyadari diri dan lingkungannya, maka dia tidak bisa hanya menyerah dan melekat saja kepada alam. Seperti hewan, sebagai hewan yang sakit, ia selalu gelisah. Kegelisahannya bersifat ganda. Pertama, gelisah karena terdorong ingin mengenal dirinya. Kedua, gelisah karena terdorong untuk menemukan jalan bagaimana dapat menguasai alam. Disinilah sumber kegelisahannya. Sebagian pemikir menggambarkan manusia itu sebagai makhluk misteri. Diri manusia diselubungi oleh segudang teka-teki. Teka-teki yang oleh manusia itu tidak pernah ditemukan jawabannya secara final. Siapa aku sebenarnya? Apa tujuan hidupku? Bagaimana cara yang baik untuk mencapai tujuan itu? Apa hubungan lingkungan alam yang disediakan di sekitarku dengan tujuan hidupku? Bagaimana siogianya aku membina dialog dengan akuku, dengan masyarakat, dengan lingkungan alam, dan Tuhan yang Maha Kuasa? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut ada yang sifatnya subjektif, ada pula yang objektif. Di samping itu, pengalaman manusia juga berkembang. Itulah sebabnya mengapa sistem pendidikan sebagai sarana yang menghantar manusia untuk menemukan jawaban atas teka-teki mengenai dirinya juga selalu disempurnakan. Selanjutnya, persoalan pendidikan juga dapat dilihat sebagai persoalan nasional karena pendidikan berhubung dengan masa depan bangsa. Jika masyarakat Indonesia menurut secara pembangunan pada pelita berubah dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, tentunya pola pikir dan perilaku yang dilandasi oleh situasi dan kondisi agraris harus berubah ke arah situasi dan kondisi di mana manusia disibukkan dengan kegiatan industri. Kriteria kualitas manusia tentu berubah sesuai dengan tuntutan masyarakat yang berkembang. Misalnya, soal pendidikan dasar, basic education, minimal bagi warga negara berubah dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Penghargaan masyarakat terhadap waktu juga berubah, dan seterusnya. Untuk dapat menyongsong suasana hidup yang diperlukan, itu sistem pendidikan harus berubah. Jika tidak, maka pendidikan sebagai agent of social change, agen perubahan sosial, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Strukturnya, kurikulumnya, pengelolaannya, tenaga kependidikannya, mau tidak mau, harus disesuaikan dengan tuntutan baru tersebut. 2. Wujud pembangunan sistem pendidikan. Secara makro, sistem pendidikan meliputi banyak aspek yang satu sama lain berkaitan erat, yaitu 1. Aspek filosofis dan keilmuan. 2. Aspek yuridis atau perundang-undangan. 3. Struktur. 4. Kurikulum yang meliputi materi, metodologi, pendekatan, orientasi. A. Hubungan antar aspek-aspek. Aspek filosofis, keilmuan, dan yuridis menjadi landasan bagi butir-butir yang lain karena memberikan arah serta mewadahi butir-butir yang lain. Artinya, struktur pendidikan, kurikulum, dan lain-lain yang lain itu harus mengacu kepada aspek filosofis, aspek keilmuan, dan aspek yuridis. Oleh karena itu, perubahan apapun yang terjadi pada struktur pendidikan, kurikulum, dan lain-lain tersebut harus tetap berada di dalam wadah filosofis dan yuridis. Meskipun aspek filosofis itu menjadi landasan, tapi tidak harus diartikan bahwa setiap terjadi perubahan filosofis dan yuridis harus diikuti dengan perubahan aspek-aspek yang lain itu secara total. Contohnya, Undang-Undang Pendidikan Nomor 12 Tahun 1954 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional. Tapi struktur pendidikan tetap saja seperti yang lalu, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Hal tetap berlangsung meskipun falsafah pendidikan zaman penjajahan berubah sejak mulai kita merdeka dengan falsafah Pancasila. B. Sifat filosofis keilmuan. Aspek filosofis berupa penggarapan tujuan nasional pendidikan, tentang tujuan nasional yang tentunya memberikan peluang bagi pengembangan sifat hakikat manusia yang bersifat kodratif, yang berarti pula bersifat wajar. Bagi kita, pengembangan sifat kodratif manusia itu
Pancasila. Filsafat Pancasila ini menggantikan secara total falsafah pendidikan penjajah. Penjajah memfungsikan pendidikan sebagai sarana untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil, tetapi bersifat bergantung dan loyal kepada penjajah. Iklim pendidikan seperti itu jelas berbeda dengan sistem pendidikan dari bangsa yang merdeka, yang arah dan tujuannya ialah mewujudkan manusia-manusia yang cakap dan terampil, bersifat dinamis, kreatif, dan inovatif, serta mandiri tetapi penuh dengan rasa. Kecuali filsafat segi keilmuan juga memberikan sumbangan penting terhadap sistem pendidikan dalam usaha mencapai tujuan yang telah dirumuskan oleh filsafat itu. Sistem pendidikan memerlukan tunjangan dari teori keilmuan. Jika struktur pendidikan kurikulum diubah dengan maksud agar lebih berdaya guna untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu ditopang dengan teori-teori yang andal. C. Aspek yuridis. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum pendidikan sifatnya relatif tetap. Hal ini dimungkinkan oleh karena Undang-Undang Dasar 1945 isinya ringkas, sehingga sifatnya lugas. Beberapa pasal melandasi pendidikan baik yang sifatnya eksplisit, pasal 31 ayat 1 dan 2, pasal 32, maupun yang implisit, pasal 27 ayat 1 dan 2, pasal 34. Pasal-pasal tersebut yang sifatnya masih sangat global dijabarkan lebih rinci ke dalam bentuk undang-undang pendidikan. Berdasarkan undang-undang pendidikan inilah sistem pendidikan disusun dan dilaksanakan. Tetapi kemajuan zaman menimbulkan kebutuhan-kebutuhan baru, khususnya kebutuhan akan menyempurnakan sistem pendidikan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan-kebutuhan baru tersebut. Jelasnya, sistem pendidikan perlu disempurnakan, dan tugas ini hanya dapat dilakukan dengan mendasarkan diri pada undang-undang pendidikan. Undang-Undang Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950 yang kemudian dikukuhkan kembali sebagai Undang-Undang Pendidikan Nomor 12 Tahun 1954 setelah berlangsung 20 tahun atau sekitar 4 pelitah mulai terasa kurang sesuai lagi untuk digunakan sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan. Namun demikian, setelah berlangsung 35 tahun, tepatnya bulan Mei 1989, barulah berhasil diterbitkan Undang-Undang Pendidikan yang baru yang dikenal dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dibanding dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 12 Tahun 1954 yang hanya mengatur pendidikan persekolahan. Dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 itu mengalami penyempurnaan dalam banyak hal. A. Isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau SPN lebih komprehensif dalam arti bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ini mencakup semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Seperti diketahui di dalam undang-undang yang lama, Undang-Undang Pendidikan Tinggi dipisahkan dari Undang-Undang Persekolahan Prapendidikan Tinggi. Konsep yang komprehensif ini sejalan dengan esensi pendidikan yang pada hakikatnya berupa proses bersinambungan yang dimulai dari masa balita sampai masa manula dan yang berlangsung di mana saja dan kapan saja. Sifat komprehensif ini juga mewadahi pendidikan jabatan atau preceptive education dan pendidikan dalam jabatan service education, yang kedua-duanya didudukkan sebagai sistem yang komplementer. Sifat komprehensif yang terakhir ini dipandang lebih sesuai dengan perkembangan iptek yang sangat pesat, yang berdampak pada terjadinya kebutuhan-kebutuhan yang selalu berubah. B. Sifat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 lebih fleksibel daripada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961. Fleksibilitas ini terlihat dalam hal-hal seperti 1. Masih memberi peluang untuk dilengkapi dengan peraturan pemerintah dan keputusan
Menteri. Tidak kurang dari 16 pasal yang akan dijabarkan dalam peraturan pemerintahan dan 6 pasal ke dalam keputusan menteri. Strategi demikian memungkinkan undang-undang yang sifatnya normatif itu di dalam realisasinya terikat dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang heterogen dalam bentangan geografis yang luas dan bervariasi. 2. Adanya Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional bab 14 pasal 48 yang bertugas memberikan masukan dan saran-saran kepada pemerintah atau Menteri Pendidikan dalam menyusun peraturan pemerintah dan keputusan menteri. 3. Adanya tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam menyelenggarakan pendidikan, sehingga pendidikan dapat mengarah kepada keserasian pemenuhan tujuan negara di satu pihak dan kepentingan rakyat banyak di pihak yang lain pada masa mendatang. C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tidak hanya bersifat mengatur atau seperti Undang-Undang Pendidikan yang lalu, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang bersifat memaksa. Bab 17 Ketentuan Pidana pasal 55 dan 56 mengenai pelanggaran terhadap penggunaan gelar dan atau sebutan lulusan perguruan tinggi. Sifat ini sesuai dengan wujud masyarakat Indonesia yang sangat besar dan bersifat heterogen sehingga memerlukan pengendalian. D. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 lebih memperhatikan prospek masa depan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional bersifat terbuka dalam mengantisipasi perkembangan masa depan yang diungkapkan dalam hal-hal berikut ini. 1. Adanya tenaga kependidikan yang beraneka ragam di samping guru atau bab 8 pasal 27. Strategi ini merupakan pendekatan baru dalam proses pembelajaran dengan perubahan peran guru sejalan dengan perkembangan iptek, khususnya teknologi pendidikan. Sebab dengan dibudidaya gunakannya teknologi pendidikan dalam kadar tinggi, maka tanggung jawab dan tugas guru menjadi tersebar pada banyak ketenagaan yang lain seperti laboran, teknisi sumber belajar, dan lain-lain. 2. Adanya keharusan bagi setiap satuan pendidikan untuk menyediakan dan memanfaatkan sumber belajar atau bab 7 pasal 35. Pasal ini merupakan langkah pertama secara konstitusional dalam modernisasi pendidikan di Indonesia yang mencegah guru mendudukkan dirinya sebagai salah satunya sumber belajar, menyediakan proses pembelajaran lebih bervariasi dan lebih realistis. 3. Adanya pernyataan bahwa kurikulum harus menggunakan pendekatan kompetensi atau competency based curriculum dan memberikan tempat pada pengembangan sains dan teknologi sejak mulai sekolah dasar atau bab 9. Sebagaimana diketahui bahwa masa depan adalah masa sains dan teknologi. Aspek struktur. Sistem pendidikan berperan penting pada upaya pembenahan struktur pendidikan yang mencakup jenjang dan jenis pendidikan. Dalam prakteknya, perkembangan pola struktur tidak dapat dipisahkan dari aspek filosofis. Pada zaman Belanda misalnya, sekolah taman kanak-kanak belum dianggap sebagai sebuah kebutuhan. Jenjang pendidikan terendah pada saat itu adalah sekolah rakyat atau Volksschule selama 3 tahun. Dalam hal demikian, sekolah desa tidak berfungsi sebagai dasar pendidikan atau basic education. Sejak zaman penjajahan, pendidikan formal terdiri atas 3, yaitu jenjang pendidikan rendah,
jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi. Pada saat itu, dikenal dengan three-tier system, yaitu pemilihan pendidikan untuk 3 macam golongan. Jenjang pendidikan rendah diperuntukkan oleh rakyat jelata atau bawahan, dan jenjang pendidikan menengah itu untuk golongan atas pribumi yang disejajarkan dengan Belanda, sedangkan jenjang pendidikan tinggi untuk golongan bangsawan Belanda, Eropa, dan Timur Asing. Tetapi, sejak kemerdekaan, pemilihan seperti itu sudah tidak ada lagi. Aspek kurikulum. Kurikulum merupakan sarana pencapaian tujuan. Kurikulum dalam sistem persekolahan di negara kita telah mengalami penyempurnaan dalam perjalanannya. Pada zaman penjajahan Belanda, karena sederhananya tujuan yang ingin dicapai pada kurikulum 3SR atau sekolah rakyat. Pada zaman penjajahan Jepang, pelajaran yang diwarnai iklim militeristis, upacara penghormatan Hinomaru, Taiso, dan latihan kemiliteran, King Rohoshi atau kerja bakti, menyanyikan lagu perjuangan, pelajaran bahasa, dan tulisan Jepang. Sedangkan pelajaran-pelajaran yang lain dinomorduakan. Dengan terjadinya tragedi nasional pada tahun 1965, maka pada Orde Baru mulai 1966 materi 7 bahan pokok ditiadakan dan materi pendidikan moral Pancasila menjadi materi pokok dalam kurikulum pada semua jenjang pendidikan. Usaha penyempurnaan selanjutnya menghasilkan kurikulum 1975 atau 1976 yang berorientasi pada hasil produk oriented dengan metode PPSI atau yang lebih dikenal dengan prosedur kurikulum pengembangan sistem instruksional. Tetapi, karena pengalaman antara 1976 dan tahun 1980 menunjukkan bahwa apa yang dikehendaki tidak tercapai, maka upaya penyempurnaan kurikulum selanjutnya menghasilkan kurikulum 1984. Model ini memadukan 2 orientasi, yaitu produk oriented dengan proses oriented, yang ditunjang dengan pendekatan CBSA. Kemudian, menjelang tahun 1990, dilengkapi dengan muatan lokal dalam kurikulum, yang berlatar belakang pada tuntutan sosial kultural dari derap pembangunan.